Wah, ada yang berkokok. Gimana diskusi di kualitatif? Saya kebetulan hadir di kuantitatif. Punya kurang Enggak. kayaknya, Pak. Cuman kurang aktif, Mbak. Ada satu pertanyaan dari peserta. Oh, oke. Di kuanti juga ada satu. Ya. Nah, nanti mungkin setelah repertoar atau fasilitator di masing-masing kelompok menyampaikan diskusi yang atau hal yang menjadi concern di masing-masing pembahasan kuanti atau kuali, saya mau highlight satu slide saya tadi tentang pemanfaatan mixed method. Dan tadi kebetulan ada muncul pertanyaan terkait kalau nggak punya kapasitas statistik yang advance, ini seharusnya pemanfaatan kuantitatif seperti apa? Nah, nanti saya ingin sharing sesuatu. Silakan kembali ke Mas Iwan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan webinar kita pada plenary berikutnya. Kita berikan repertoar waktu masing-masing sekitar 3 menit untuk menyampaikan hasil diskusi pada setiap kelompok. Silakan Mas Faisal dan Mas Nailul memberikan poin-poin dari diskusi kelompoknya masing-masing. 3 menit. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Kelompok 1 tadi membahas tentang metode penelitian kualitatif, disampaikan oleh Mas Fajar, cukup menarik penyampaiannya. Hanya ada satu pertanyaan dari peserta, dari Pak Jamaah dari Dompu. Dompu ini safari kita waktu di NTB kemarin mungkin ya. Pertanyaan tentang triangulasi data dan bagaimana trik untuk menulis laporan dengan ketika menggunakan proses penelitian kualitatif seperti itu. Tapi yang paling menarik adalah tentang pembahasan tentang masalah software nih, software aplikasi. Bagaimana, apakah bisa di-set the group? Nah, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan seperti itu. Kalau menurut dari Mas Fajar bahwa tidak merekomendasikan sebenarnya menggunakan software-software yang mahal-mahal seperti itu karena harus banyak penyesuaian dengan proses-proses evaluasi yang dilakukan. Tapi untuk tahap awal bisa menggunakan software Excel untuk melakukan analisis metode kualitatif. Untuk software-software tingkat lanjut itu bisa dipelajari dari YouTube dan dari sumber-sumber yang lainnya. Seperti itu. Mas Fajar juga tidak menyarankan Bapak-Bapak dan Ibu untuk menggunakan software analisis kualitatif yang bajakan, tapi kita bisa mulai dari Excel seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai apakah jika metode kualitatif sumbernya itu hanya dokumen, itu apakah bisa? Tadi Mas Fajar menyampaikan bahwa sumber-sumber dokumen itu merupakan data sekunder yang kalau di kualitatif lebih baik dilakukan dengan melakukan triangulasi dengan data-data primer. Seperti itu, Mbak. Highlight dari grup 1. Terima kasih. Mas Iwan, silakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya dari kelompok 2, kuantitatif. Silakan Mbak Natia atau Mas Nailul. Ya Mbak, ini saya dengan Natia. Tadi disampaikan oleh Pak Diki presentasi mengenai kuantitatif. Tadi cukup komprehensif ya penyampaian yang disampaikan oleh Pak Diki dan cukup menarik. Cuman ini saya lihat hanya ada satu pertanyaan dari pemaparan Pak Diki tersebut gitu. Jadi pertanyaan adalah dari banyaknya pemaparan metode berdasarkan statistik lanjutan, itu banyak yang belum paham banget mengenai statistik gitu. Nah, apakah ada metode sederhana dan mudah dilakukan oleh semua orang dan hasil mendekati kebenaran yang apa yang diinginkan gitu. Dan ini sudah jawab juga tadi dengan Pak Diki ya. Jadi memang sebentar, mohon maaf ini saya lagi
Saya jelas. Oke, jadi sudah sampaikan oleh Pak Diki. Jadi untuk kedepannya diharapkan ada pemaparan lebih lanjut sih Mbak. Soalnya ini memang pertanyaannya hanya satu dari grup kami gitu. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibunya mungkin masih coba untuk menelaah gitu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Diki terkait pemaparan hari ini gitu, karena memang saya lihat memang ini cukup detail, mulai dari penginputan datanya, cara membaca hasilnya seperti itu gitu. Jadi memang yang sudah disampaikan memang sangat bagus sekali, komprehensif. Jadi harapannya sih mudah-mudahan dapat dimengerti gitu. Itu aja sih Mbak. Kalau dari saya mungkin Nelo bisa menambahkan. Jadi intinya penjelasan dari Bapak Diki kan terkait dengan metode statistik, dan kan beberapa pengalaman pembangunan di daerah, metode statistik ini belum begitu banyak dikuasai. Tapi memang sekali lagi di era sekarang, apalagi di era big data, jadi segala apapun kebijakan keputusan apapun segalanya ditentukan dari data yang tersedia. Jadi sekarang data memang tersebar di mana-mana dan berbagai macam, dan itu memang sebaiknya bisa dibutuhkan, bisa dijadikan bahan bagi para pelaku pembangunan di daerah untuk menjadi sebuah kebijakan yang memang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu. Baik, saya juga ingin menambahkan Mas Iwan dan juga Bapak Ibu peserta kelompok 2, dan ini mungkin juga penting untuk kelompok 1. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya tipe evaluasi itu ada 2, yakni evaluasi proses dan evaluasi dampak, ya kan? Nah, untuk klaster pendekatan evaluasi kuantitatif itu memang diskursusnya itu lebih banyak kepada evaluasi dampak, ya kan? Jadi di evaluasi dampak sendiri itu ada 3 pendekatan: eksperimental, kuasi eksperimental, dan non eksperimental. Nah, tadi memang kita banyak mengeksplorasi tentang experimental design, ya kan? Yang memang itu kalau di level kapasitas MONEF itu levelnya tingkat advance, tingkat lanjut, ya kan? Nah, ini tidak lepas dari kami coba petakan profil kapasitas MONEF di daerah, dan kami memang berkesimpulan, tapi ini Bapak Ibu bisa klarifikasi, bahwa kapasitas MONEF di Jawa Timur itu relatif baik dibanding kawasan lainnya. Makanya kegiatan seminar kita kali ini itu fokus kepada pembahasan MONEF tingkat menengah dan lanjut. Tapi menjawab pertanyaan Bapak dari Lumajang tadi, bahwasanya evaluasi kuantitatif itu tidak harus menggunakan statistik lanjut gitu kan, atau tingkat advance. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi sekarang makin banyak teori, misalnya untuk evaluasi dampak yang itu memanfaatkan statistik deskriptif, ya kan? Nah, makanya saya kembali ke slide saya tadi, ini saya tampilkan. Di kolom paling kiri, gradasi evaluasi itu berangkat dari pertama, pertanyaan dampak spesifik, ya kan? Nah, dampak spesifik ini bisa mengacu kepada proses, jadi informasinya formatif. Dengan demikian informasi statistik yang ditampilkan itu cukup statistik deskriptif, ya kan? Korelasi juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut, jadi misalnya ini seberapa jauh perbedaan dari intervensi pemberdayaan masyarakat di desa A, ya kan, dibanding desa B misalnya. Nah, itu bisa kita telusuri dengan evaluasi formatif dengan statistik-statistik yang sifatnya deskriptif. Jadi misalnya tingkat kehadiran, terus partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif di desa A dibanding B sejak adanya program pemberdayaan masyarakat di desa itu misalnya. Tapi kalau kita ingin lebih lanjut menggali informasi tentang sebab akibat, apakah dengan masyarakat yang lebih aktif, lebih jago bicara, menyampaikan kebutuhan pembangunannya,
itu diakibatkan oleh intervensi program kita. Nah, itu makanya kita perlu membuktikan dengan proses yang lebih rigorous, lebih teliti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi. Itu level yang lebih advance gitu kan. Jadi bisa mengukur atribusi ya kan. Jadi atribusi dari intervensi yang kita lakukan. Nah, ini memang agak lebih kompleks, makanya ada pendekatan difference in difference, terus kemudian instrumental variable test dan lain sebagainya. Nah, jadi dua demarkasi ini tadi, Pak. Nah, ini tentu akan bisa kita diskusikan di forum-forum lanjutan kegiatan kita Monev Studio dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sampaikan semuanya hari ini, mungkin nanti Bapak Ibu akan mengalami banjir informasi seperti itu. Tapi intinya pada pertemuan hari ini kita ingin memberikan semacam awareness bahwa perbedaan paradigma sudut pandang dalam melihat proses dan hasil-hasil pembangunan idealnya diapresiasi ya kan. Kalau ada perbedaan itu dicari jalan tengahnya, ditelusuri kenapa misalnya melihat kemiskinan di desa A kelompok B ini melihatnya lain, sementara saya kok beda melihatnya. Ya ayo kita dialog gitu kan, mungkin sudut pandang kita berbeda. Nah, hal seperti ini yang ingin kami sampaikan. Nah, lalu jangan lupa Bapak Ibu untuk menonton video yang kami sampaikan di slide sesi plenary tadi. Itu saja, terima kasih, kembali ke Mas Iwan. Terima kasih Mbak Umi, founder Monev Studio. Dan teman-teman sekalian, terima kasih juga pada teman-teman yang telah menyampaikan presentasi dan fasilitator. Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki sesi penutupan pada rangkaian webinar hari ini. Dan demikianlah rangkaian webinar kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga memberikan manfaat dan wawasan baru untuk Bapak dan Ibu semua. Untuk tindak lanjut webinar hari ini, Bapak dan Ibu dapat berinteraksi melalui WhatsApp group Monev Chat by Monev Studio. Kemudian juga silakan mengunduh produk-produk Monev Studio seperti Monev Learning, Monev Podcast, Monevpedia, dan di semuanya memberikan nuansa dan paradigma mengenai monitoring dan evaluasi, pembangunan, dan insight mengenai ilmu pengetahuan. Sesegera mungkin kami akan mengirimkan sertifikat melalui e-sertifikat dan kita upayakan melalui Monev Chat atau melalui email masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga selalu sehat semuanya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kita nggak foto-foto dulu nih. Foto dulu ya. Foto dulu. Ya, mungkin dibuka videonya. Videonya dinyalakan. Ya. Videonya dihidupkan. Videonya dihidupkan Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Slide kedua, sebentar, satu lagi. Yang slide kedua, videonya belum dinyalakan. Satu, dua, tiga. Ada Gus Halimi. Ayo, mohon dinyalakan videonya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kami pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Terus sampai mana sih? Udah malam nggak?